Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat pecinta Al-Quran yang dirahmati Allah, jumpa kembali bersama saya Rodatillah di channel Ummahatul Qura. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar melanjutkan bacaan surah Al-Baqarah ayat yang ke-10. Sebagaimana biasa ya, pada pertemuan selanjutnya kita juga akan membaca bacaan secara pelan-pelan yang disertakan dengan uraian tajwid dan juga diikuti dengan penetapan makharijul huruf yang benar. Jadi bagi para jemaah yang baru bergabung, jangan lupa di subscribe ya, di like dan di share, dan juga jangan lupa tekan loncengnya untuk mendapatkan notifikasi seputaran Al-Quran. Taib, langsung saja kita mulai. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada. Fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada. Walahum azabun alimun bima kanu yakdzibun. Walahum azabun alimun bima kanu yakdzibun. Wa idza qila lahum la tufsidu fil ardi qalu wa idza qila lahum la tufsidu fil ardi qalu innama nahnu muslihun. Qalu innama nahnu muslihun. Ala innahum humul mufsiduna walakin la yash'urun. Fi qulubihim, fi dibaca panjang 2 harokat karena ini ada ya sukun sebelumnya berharokat kisrah. Nah, ini merupakan mad tabi'i atau mad asli. Jadi cara bacanya cukup dipanjangkan 2 harokat saja. Kemudian qulu, ini qaf ya. Ini letak posisi makharijul huruf qaf ini di pangkal lidah ya. Qa, qi, qu, aq. Jadi bukan kulu tapi qu. Fi qulu ya. Qu-nya dibaca pendek, kemudian lu ini dibaca panjang karena ada waw sukun, sebelumnya ada harokat zummah. Jadi ini merupakan mad tabi'i atau mad asli. Cara bacanya cukup dipanjangkan 2 harokat saja. Kemudian bi ini baris di bawah ya, jadi bukan huruf mad, jadi tidak boleh dibaca panjang. Qulubihim, bihim, binya pendek, kemudian himma.
Ini di sini ada mim sukun bertemu dengan mim yang bertasydid. Jadi ketika mim sukun bertemu dengan mim yang bertasydid, maka ini keluarlah hukum idgham mimi atau idgham mislain. Jadi hukum idgham mimi itu cara bacanya itu didengungkan ya. Ini ditahan ya cara bacanya sehingga temponya 2 harokat. Jadi cara baca himma ditekan haknya, kemudian ditahan barang 2 harokat, kemudian sehingga mengeluarkan suara bunyi ke janur hidung, baru diteruskan ke ma. Himma, himma, fi qulubihim maradun. Ini himma, jadi jangan fi qulubihim maradun langsung masuk ke mim tanpa mendengungkan suara, itu bacaan yang salah. Tapi yang benar itu ditekan dulu haknya, kemudian ditahan ya, langsung leburkan suaranya ke mim yang kedua ya, mim yang bertasydid. Kemudian ma itu dibaca pendek ya, ma ya, lembut, bukan ma ya, tapi ma. Kemudian ro-nya dibaca pendek ya. Ini bacaan hukum ro ini adalah tafkhim ya, tebal. Jadi ro, ujung lidahnya terangkat ke langit, bukan nara, tapi ro. Fi qulubihim maradun, maradun. Fa ini ada tanwin ya. Tanwin bertemu dengan huruf fa ya. Jadi sebagaimana yang kita ketahui bahwa fa ini merupakan salah satu daripada huruf ikhfa. Jadi ketika tanwin bertemu dengan fa, maka ini dinamakan dengan ikhfa awsat ya. Jadi cara bacanya itu ya, maradun fa. Jadi disamarkan tanwinnya ya, bukan dun ya. Jadi enggak ada bunyi n-nya. Bunyi n-nya itu disamarkan. Jadi ditekan sambil ditahan ya, siap-siap langsung masuk ke huruf fa. Maradun, maradun fa, jangan maradun fa ya, tapi maradun fa, maradun fa, digantungkan ya. Kemudian ini ada tanda lam kecil. Ini bukan tanda waqaf ya. Ini adalah waqafih, jadi tidak boleh berhenti di sini. Langsung diteruskan bacaannya. Nanti boleh diwaqafkan sampai marada ya. Kemudian fa ini dibaca pendek ya. Fa makharijul huruf fa itu ya, letaknya di bibir sebelah dalam, bibir bawah sebelah dalam dengan ujung gigi seri bagian atas ya. Fa, jadi bukan fa tapi fa, fa. Maradun fazada, fazada, fa pendek, kemudian za ini dibaca panjang ya, ada alif di sini, kemudian sebelumnya ada harakat fathah, ini dinamakan dengan mad tabi'i. Jadi cara bacanya itu dipanjangkan 2 harakat. Jadi posisi za ini berbeda dengan da dan la ya, tapi ini zai, zai. Jadi posisinya itu ujung lidah dengan urat gigi bagian bawah, za, za ya, dengan gusi ya. Fazada, fazada. Jadi agak ditekan sedikit, anginnya itu lebih deras ya keluarnya, za. Jadi bukan da, bukan za. Kalau za kan lembut dia. Jadi kalau posisi za ini, kalau za ini dia posisinya di ujung lidah dengan ujung gigi bagian atas. Sementara ini adalah ujung lidah dengan gusi bagian bawah, za. Jadi lebih ditekan sedikit. Nah, ini sifatnya adalah safir. Jadi anginnya itu lebih berat ketimbang hamas ya. Fazadahumul, da dibaca pendek, kemudian hu juga pendek. Ha-nya ini ha besar ya. Jadi bukan ha tapi ha. Ha yang posisinya di tenggorokan bawah sejajar dengan hamzah. Jadi hu agak ditekan sedikit ya ha-nya. Fazadahumul, humullah. Ini mim
mim dibaca pendek ya. Ini karena dileburkan suara mimnya ke dalam lafadz Allah. Nah, di sini lafdzul jalalah ini adalah lafdzul jalalah bacaan tafkhim ya, tebal. Karena sebelum lafdzul jalalah ini berharakat dhammah. Jadi humullah. Jangan dibaca humullah ataupun humullah, humullah. Jadi ada sedikit suara apa ya? Wow gitu ya. Humullah. Humullah itu bacaan yang salah. Yang benar adalah fazadahumullah, humullah, ditekan mimnya langsung dileburkan ke lafadz Allah. Nah, lafdzul jalalah ini dibaca panjang ya. Ini panjang karena ada harokat tegak ya. Ini dinamakan dengan mad tabi'i muqaddar. Jadi cara bacanya cukup dipanjangkan 2 harokat saja. Kemudian hu dibaca pendek, ma dibaca pendek, kemudian ra juga pendek ya. Ini bacaan ra masih sama ya, sama seperti maradum bacaannya tafkhim ya. Jadi ujung lidahnya terangkat ke langit. Mara ya. Marada ini dha. Ini ada alif ya, sebelumnya ada harokat tanwin. Maka kalau kita wakaf di sini, ini kan ada tanda wakaf jim kecil ya. Ini namanya tanda wakaf jaiz. Jadi di sini kita boleh untuk berhenti dan boleh juga untuk meneruskan bacaan. Nah, kalau misalkan kita berhenti di sini, berarti dha ini berubah menjadi mad iwad ya. Jadi mad iwad ini cara bacanya itu dipanjangkan 2 harakat. Cara bacanya dihilangkan 1 harakat atau 1 baris. Jadi tidak dibaca dhan ya, tapi dha dengan suara yang memanjang 2 harakat. Marada, jangan maradan ya. Fazadahumullahu marada ya. Dha ini makharijul huruf dha ini letaknya di tepi lidah ya. Tepi lidah dengan gerahang, gigi gerahang. Jadi boleh atas, bawah, kiri, kanan ya. Kita mudah yang mana? Yang penting posisinya itu tepat, yaitu di tepi lidah dengan gigi gerahang baik atas maupun bawah, mau kiri ataupun kanan ya. Kemudian wa ini dibaca pendek, la dibaca pendek, hum'a. Ini ada mim sukun ketemu dengan huruf ain. Jadi cara baca humnya, mimnya itu jelas ya, jelas bunyi m-nya. Cukup ditekan saja langsung ke ain. Walahum tanpa suara ditahan ya, tapi ditekan. Karena ini bacaan jelas. Mim sukun ketemu dengan ain adalah izhar syafawi. Walahum adzabun. Ini posisi makharijul huruf ini letaknya di tenggorokan bagian tengah. Jadi bukan juga bukan ya. Adzabun, nya dibaca pendek, kemudian dzabun ya, ini dzanya dibaca panjang 2 harakat karena di sini ada alif ya. Sebelumnya ada harakat fathah. Jadi ini merupakan mad tabi'i atau mad asli. Jadi posisi makharijul huruf za ini ya dibaca lembut bukan za ya. Jangan dibaca azabun. Kalau azabun dia lebih ke huruf zai. Sementara di sini azabun. Jadi agak sedikit lembut. Karena posisinya itu ujung lidah dengan ujung gigi bagian atas. Azabun ya. Azabun alimum. Kemudian bun ya, ini ada tanwin bertemu dengan hamzah. Jadi cara bacanya itu jelas ya, karena ketika tanwin bertemu dengan hamzah ini merupakan izhar hakiki ya. Jadi cara bacanya jelas. Cukup ditekan ba-nya langsung masuk ke a. Azabun jangan ditahan ya. Azabun alimum. Ini dibaca pendek. Posisi makharijul huruf ini letaknya di tenggorokan bagian bawah. Jadi bukan ya. Jangan nanti dibacanya azabun ali. Jadi ini
otomatis salah ya, karena bukan posisinya. Jadi bukan a di sini, tapi a ya. Dia lepas ya, hurufnya itu a ya. A I U A ya. Ali ya, ini ada ya sukun sebelumnya berharakat kisra. Jadi cara bacanya dipanjangkan 2 harakat karena ini merupakan mad tabi'i. Kemudian mumbi ya, ada tanwin bertemu dengan huruf ba. Ketika tanwin bertemu dengan huruf ba, maka itu dinamakan dengan iklab ya. Alimum bi, ini ketika tanwin bertemu dengan huruf ba, maka ini dinamakan dengan iklab ya. Jadi cara bacanya itu nunnya dibalikkan kepada bunyi mim ya. Jadi bukan alimun bima ya, tapi bunyi nunnya itu, tanwinnya atau nunnya itu diganti kepada mim yang ringan ya. Ini ada bentuk mim kecil di sini ya. Alimum bi ya, ditekan sambil ditahan ya. Jadi bukan munbi tapi dirubah tanwinnya kepada mim ya, bunyi mim. Walahum azabun alimum bima. Nah, di sini kita tidak boleh mewakaf alim ya, karena ada tanda wakaflah di sini. Ini tanda wakaflah yang seperti ini merupakan tanda wakaf fi ya. Jadi tidak dilarang berhenti ya. Langsung diteruskan bacaannya. Alimum bima. Binya dibaca pendek, kemudian ma dibaca panjang. Ini ada alif di depan, sebelumnya ada harakat fathah, dinamakan dengan mad tabi'i. Kemudian ka juga dibaca panjang, ini ada alifnya, sebelumnya ada harakat fathah. Ini juga merupakan mad tabi'i. Jadi cara bacanya itu dipanjangkan 2 harakat. Kemudian nu ini juga dibaca panjang karena ada waw sukun, sebelumnya berharakat zummah. Nah, ini juga dinamakan dengan mad asli atau mad tabi'i. Jadi cara bacanya cukup dipanjangkan 2 harakat saja. Kemudian yakdzibun, ini yak ya, ada ya. Jadi cara bacanya itu yak, bukan ya. Bukan yakdzibun tapi yak ya, yak. Letak huruf kaf ini yaitu pangkal lidah agak sedikit ke bawah daripada huruf qa ya. Kalau qa letaknya memang tepat di pangkal, tapi ini udah sedikit ke bawah ya. Yak, ada bunyi ek-nya ya. Ini ada angin, desis angin karena sifatnya hamas ya. Yak bukan yak. Tidak boleh dipantul ya. Jangan yak ribun, tapi anginnya saja yang didesiskan. Yak dialirkan anginnya. Yakdzibun, ri dibaca pendek, kemudian bun ini dibaca panjang karena ada waw sukun, sebelumnya ada harakat zummah, kemudian ada satu lagi huruf yang sudah kita wakaf di sini yaitu nun, maka ini berubah menjadi dari mad tabi'i berubah menjadi mad arid li sukun. Jadi mad arid li sukun ini dibaca boleh 2, 4 sampai 6 harakat, harus konsisten dengan nafas ya. Taib, untuk pembahasan kali ini kita cukupkan sampai di sini dulu. Insyaallah kita lanjutkan besok ke ayat yang 11 ya. Mudah-mudahan video ini bisa bermanfaat bagi kita semua. Amin amin ya rabbal alamin. Shadaqallahul azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.